ada satu wahana rumah hantu itu orang lebih banyak foto-foto sama patung-patung serem, saya bilang gitu. Betul. Nanti saya invest satu patung serem pocong di situ Pak gitu. Orang pasti banyak yang pengen foto nih sama pocong. Saya kira brilian sih, benar tuh Pak. Benar Pak. Nggak pakai biaya murah. Biaya murah. Ngundang orang. Gedungnya sudah mendukung loh. Biaya murah banget. Kan ada yang memang bisnisnya usahanya bisnis rumah hantu kan Pak. Iya. Ya tadi tuh di Dieng ada tiap kali di Moge tahu pernah ada rumah hantu Matos. Coba benar tuh Pak, coba Pak. Tapi makin seru lagi kalau memang realnya memang ada Pak. Ini malah jadi omongan gitu Ini kan. maksudnya. Bukan gini ya, natural ya. Natural. Tapi emang bener loh gitu. Ternyata ada. Itu bisa aja tinggal manggil paranormal gitu ya. Peliharaan. Di setting aja sekalian suruh. Oh memang ini ada nih. Jadi orang pada datang iya, berkunjung. bener. Viral jadinya. Masuk di YouTube saya aja kalau gitu. Iya. Diviralin gitu. Kayaknya saya langsung punya ide nanti akan realisasikan kayaknya. Tergantung ke ownernya lagi nanti. Waduh, saya nggak mau jadi host kalau gitu. Nyumbang hantu. Bukan kan, gini kita buat viral, saya akan kan itu pasti peserta penontonnya banyak tuh. Yang tahu nggak YouTube yang mendatangkan orang pintar terus datang lihat di rumah Bangunan. seakan-akan kan Skenario aja lah. Skenario itu kan orang bisa tidak orang percaya aja tuh, padahal kan nggak kelihatan. Wow kan gini Iya. di shoot ini. Setting. Setting aja bisa aja. Akhirnya timbul viral, orang penasaran datang main ke sono. Iya. Akhirnya Tiketing. Bagus benar. Ide kreatif. bener. Kreatif. Jadi saya tadi langsung, ini malam hari bagus nih. 3 kali rombongan aja melihat McD. Di sana kan ada yang masih original ya, bekas penjara tuh ada. Di dalam gedung itu. Dalam gedung ada ruangan bekas penjara itu. Penjara apa? Penjara. Dulu di sana kan Polresta. Jadi ada penjara-penjara Tahanan untuk sementara, tahanan. Jadi kamar-kamar hotel kami itu juga bekas penjara ada di salah satu di ini karyawan. ya, sabar. Ini enak nih, cocok nih ngobrol nih. Oh tapi udah ya. Sudah Pak. Udah nih. Dan Udah ini. Nah. Kaget ya? Ya para Victorian sudah nggak kaget. Karena udah Udah langsung tahu nih, nih, udah jadi. tahu ini. Jadi kita kadang-kadang ya kadang nyapa, kadang enggak. Ya ini ngalir aja. Iya. Nah itu. Jadi ada Tapi kayaknya perlu nyapa. perlu nyapa Karena ya? Balem belum tahu. Oke. Oke, siap. Menyapanya maksudnya siapa? Jadi Victorian Podcast ini mau pingin tahu. Jumpa lagi Victorian Podcast. Kita di podcast kali ini dengan para manajer hotel di Malang. Hotel terbaik saya kira, tempatnya juga rasanya akan lebih terbaik lagi. Amin ya, dengan beberapa ide-idenya. Kita mulai dari sisi kanan. Saya dulu Pak Aziz. Selamat ini apa nih? Siang ya. Selamat siang Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Setio, kawan lama saya. Kemudian Pak Aziz ini dari hotel Wisprem Basuki Rahmat Malang. Wisprem Basuki Rahmat Malang, persisnya di seberang jalan depan BCA atau persis sampingnya salah satu kafe yang lagi hit juga nih. Iya betul. Iya kan ya? Perempatan. Kalau Pak Setio Saya dari Hotel Trio Indah 2 Malang. 2 Titik 0 Kota Malang. Oh ya? Ya, titik 0. Oh, itu titik 0 ya? Ya. Lah, Karena aku sudah Malang kan? Daerah jam itu ya. Di mana? Di persimpangan Orang Empat. tahu orang taunya depannya PLN PLN. Raja Bali. Bukan, PLN Itu. PLN dan Basuki Rahmat. depan ini Avian. Avia. Avian Persis Pusat depan Oleh-oleh. Avia, iya. Ya. Jadi yang Sekarang bangunan ada jam kalau nggak salah. Ya. Ya. Hotel Trio dulu itu sebelumnya adalah kalau orang lama taunya adalah Polres Kota Malang. Ya, betul. Jadi sejarahnya memang itu kantor polisi sejak zaman Hindia Belanda. Kantor polisi di Hotel Trio itu. Kemudian depannya bangunan Avian itu sekarang masih original. Original. Jadi kami sempat menemukan beberapa foto-foto kuno ya yang menggambarkan suasana di daerah perempatan tersebut. Oh iya, Ya. itu yang depan. Tapi tadi sebelum kita dengan Pak Aziz nih, Iya, saya penasaran. Berarti karena itu bekas Polres, saya tadi dengar ada bekas penjara gitu. Iya. Ada kamar yang bekas penjara. Nggak sekalian aja kamar yang sensasi penjara. Iya. Dibuat tematik ya. Dibuat tematik kan Pak ya? Ya, menarik juga. Nggak sekalian tuh.
Iya. Maksudnya ini sekarang penjara ada jerujinya? Masih ada. Jadi di sisi mana ya? Sisi belakang. Dekat kitchen kami itu ada dua kamar mandi. Kamar mandi karyawan. Tapi lubang anginnya kami masih mempertahankan lubang angin yang lama. Oh, lubang anginnya. Ya, masih ada besi-besi untuk jadi lubang ruang penjara itu di ruang itu tuh. Di ruang itu. Oh, bukan di salah satu kamar tamu, kamar tamu hotel. Ada di salah satu kamar hotel ada, tapi saya kurang begitu mendalami kamar yang sebelah mana. Tapi dia ada. Ada di sana. Kamar itu kan kayak gini nih. Ada pintu masuknya. Mana yang di jerujinya? Ada salah satu tembok yang ada jeruji doang gitu maksudnya? Ya ada. Di apa namanya? Oh, di ventilasinya saja. Ventilasi tapi ada. bukan di tembok secara keseluruhan. Kalau tembok saya kelihatan dong kalau orang di dalam kamar ya. Tapi di bangunan McD itu di gedung yang berbeda. Di bangunan McD ada jerujinya lebih panjang, lebih besar. Nah, itu masih dipertahankan sama McD dulu masih dipertahankan. Tapi McD itu sebenarnya gedungnya milik kami ya, milik manajemen PT-nya. Manajemen PT. Ya, itu. Nah, itu masih ada jerujinya. Nah, gitu. Oke. Ada suasana suasana tertentu. Pak Siasno, Kalau Pak Aziz dari mana? Hotel Asli, enggak maksudnya aslinya dulu. Kita masuk kembali ke masalah masa lalu dulu. Sebelum jadi seperti sekarang. Iya. Asli. Kalau masa kecil saya di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Karena orang tua Ikam Ulun itu Pak ya. Ikam Ulun, Pian gitu ya. Di Balikpapan. Jadi lulus sekolah SMA sampai di SMA saya di Balikpapan, kemudian melanjutkan diploma perhotelan di Bali 3 tahun, kemudian setelah lulus kembali ke Balikpapan tahun 90 sekian lah. Ya. Jadi sudah. Berarti diplomanya di Balikpapan apa di Jawa? Di Bali. Oh, di Bali. Di Bali perhotelan. Kemudian setelah lulus kembali ke Balikpapan dan pengalaman kerja pertama kali di salah satu hotel, satu-satunya hotel bintang 4 sih pada waktu itu tahun 90 sekian gitu. Jadi sudah kebayang usianya ya. 97 itu Pak? Iya, bukan 95. Tambah 95. Kebayang langsung tuh. Saya baru masuk Malang itu 95. Yang lain-lain mungkin baru main-main gitu ya. Iya. Itu angkatan baby boomers ya atau gimana? Berarti terus pengalaman awal di dunia perhotelan dari 95 sudah 95. kerja di dunia perhotelan. Berarti sekarang udah berapa tahun nih Pak? Maksudnya di dunia perhotelan. Oh, 20. Ya sekian tahun. Cukup ya. Pengalamannya gila banget. 8-an ya. Posisi paling sekali dulu saya telepon operator. Jadi tugasnya hanya menjawab panggilan telepon baik dari dalam hotel atau dari luar. Kemudian menyambungkan. Oh, suaranya memang agak bass-bass. Merdu ya. Padahal dulu waktu sekolah belajarnya mengenai F&B, food and beverage. Tapi pengalaman pertama karena memang vacancy yang ada pada saat itu memang sedang mencari telepon operator, kemudian lolos seleksi, akhirnya diterima. Kalau F&B, sorry saya tanya, kalau F&B itu kalau sekolahnya tadi F&B, apakah itu belajar masak atau belajar apa ya? Iya, chef berarti potensi. Bukan. Cuman dasar-dasarnya kalau F&B ada F&B product dan F&B service. Kalau divisi di hotel ada 2 bagian, cuman dalam satu divisi food and beverage. Tapi sectionnya terbagi 2 antara yang moga sama yang service atau melayani. Bapak milih dua-duanya. Mempelajari keduanya. Berarti bisa chef juga kan sebenarnya? Masak ya bisa lah, rebus air biar mateng gitu. Boleh tahu dong Pak. Tapi masak andalannya bisanya apa nih Pak? Nasi goreng. Saya juga bisa. Semua pasti bisa ya. Atau saya bahkan bisa masak semua menu karena sudah ada contekannya sekarang kan, mudah ya spillnya. Tapi sekarang mau ada semua menu, buku menu ada, tapi kadang-kadang belum tentu ya, juga. Beda tangannya ya. Iya. Beda tes. Padahal sesama
sudah punya standar resepnya sudah ada, gramasinya juga sudah jelas. Kadang-kadang output hasilnya beda beda. Gitu. Iya Pak. Itu biasanya mungkin pengaruh dari suasana hati ya. Satu itu. Tapi yang kalau nggak salah juga, apakah bukunya juga ada yang salah ketik atau gimana nih? Yang tadi mestinya 1 sendok apa setengah sendok misalnya. Iya, ternyata ada ini ya, resep pamungkasnya mungkin yang nggak dicantumkan. Jadi kembali ke masing-masing juga. Tapi saya ini by the way ini ngomong sedikit. Saya yang teringat istri saya pernah nyoba nonton YouTube, ada salah satu YouTube chef di Belanda. Saya sebut aja nggak apa-apa, Holland in siapa namanya, in Holland, apa namanya, dia di Holland, chef masak di salah satu restoran. Nah, akhirnya lama-lama dia jadi youtuber dia kasih tahu juga step masak, dan saya merasa cocoknya ketika dikasih tahu dan langsung coba, enak. Jadi dibanding dia beli buku kadang-kadang fail gitu. Tapi kalau yang ini dengan melihat melihat tayangannya, si tayangan ini dia menyampaikan cuman simple, tapi rasanya orang ini memang chef ini memang benar nih, maksudnya masaknya memang jitu banget. Jadi karena orang yang nonton aja bisa langsung bisa masak dan enak gitu, sesuai dengan ekspektasi. Berarti dia punya kecerdasan kuliner. Si ilmu komunikasinya juga ada gitu. Chef ini juga memang memang hasilnya enak memang. Berarti chef ini enak aslinya ini masakannya. Gitu. Memasak juga bukan sekedar membuat sesuatu dari bahan sesuatu kemudian menjadi sesuatu, tapi ada beberapa teknik ya. Tekniknya adalah teknik pengapian, kapan api itu kecil, kapan api itu besar. Itu mempengaruhi. Orang-orang hotel juga mestinya juga tahu kayak gini-gini ya. Background seperti itu. Oke, itu. Tapi gini Mas Imam, ternyata memang perlu di suasana atau situasi bahwa orang itu ada yang pintar masak, ada yang pintar makan. Gitu ya. Iya, benar memang Pak ya, betul. Nanti semuanya pintar masak. Pintar masak siapa yang mau nikmatin gitu. Benar. Mungkin separuh pandai masak, separuh pandai kuliner lah ya. Jadi balance gitu. Benar. Pak Aziz kemudian sudah dalam berkarirnya dengan sekian puluh tahun itu sudah berapa hotel? Kemana Pak? aja gitu. Kemana aja nih Pak? Paling jauh kemana Pak? Paling jauh Batam. Kalau jauh dari tempat saya gitu ya. Iya. Mungkin kalau Batam dekat-dekat situ. Bapak sekarang stay di? Sekarang di Malang, di kota Malang. No, maksudnya keluarga? Ya, di kota Malang. Di Malang semua pindah semua di Malang. Anak istri saya sudah di Malang. Saya tahu Pak Setionya kan bukan di Malang. Iya. Bapak semua di Malang. Sudah di Malang. Anak berpendidikan di Malang semuanya. Iya, betul. Jadi Bapak milih Malang. Kenapa milih Malang? Ya Malang itu apa ya, sesuatu. Kota yang sesuatu ya. Iya. Malang ini kalau diceritakan atau didengar dari kota lain tuh seksi. Gitu ya. Apapun kegiatan atau pendidikan di mana, di Malang. Wow gitu ya. Memang kalau di Indonesia kalau nggak salah Pak ya, kota yang anak kuliah kemudian kebanyakan jarang pulang kampung. Itu Bandung, Jogja, Malang. Tiga kota itu. Saya termasuk korbannya juga kan. Ya kan, kita kan korban yang nggak akan pulang, nggak kembali ke tempat. Mungkin kembali sesaat ya. Akhirnya kembali lagi ke sini. Saat Lebaran aja. Jadi Pak Aziz itu sebelumnya keluarga stay di mana sebelum di Malang? Di Balikpapan. Di keluarga besar saya di Balikpapan. Orang tua, berarti kakak, jodohnya awalnya berarti jodohnya Balikpapan nih ceritanya. Aduh, itu seru itu cerita jodohnya. Kayak sinetron gitu. Kayaknya kita part berdua aja nih, kita ingin tahu. Gak ada itu Pak Setio juga. Tapi kayaknya perlu. Mau disingkat aja ceritanya sebenarnya. Jadi lucunya, saya waktu itu kerja pertama kali di Balikpapan di telepon operator. Ada seseorang yang akhirnya jadi istri saya sekarang. Seseorang ini dulu anak magang. Cinlok ya. Anak sekolah. Sama ya itu cinlok juga. Terus luar biasa. Anak sekolah kuliah di Surabaya. Di salah satu hotel school di Surabaya. Kemudian on the job trainingnya di di hotel itu di Balikpapan. Binakota. Jauh banget dia. Biasanya kalau magang sih sampai ke luar negeri pun ada programnya seperti begitu. Itu. Ya.
Jadi untuk apa ya istilahnya mempraktekkan ilmu Jam teori terbang juga ya. Iya. Tapi kondisi memang masih sekolah, jadi magang. Oke, iya. Magang di sana, magangnya di restoran. Di restoran saya di telepon operator itu beda departemen. Iya, Kalau saya di front office, dia di restoran food and beverage. F&B. Karena ya Chinlock itu tadi ya kok bening gitu. Padahal mungkin banyak bening-bening lain tapi kayaknya hatinya lebih bergetar ke sana. Gitu. Ya, akhirnya dengan apa ya tahap-tahap awal sih ngajak makan bareng. Oke, apalagi makanya tanggal juga restoran muda juga gitu. Iya. Makan di luar gitu. Di luar. Ajak apalagi tanggal-tanggal muda gitu ya. Ngajak makan bareng, kemudian nonton bareng, tapi kami tidak berdua waktu itu karena dia punya gengnya, apa istilahnya circle-nya dia sendiri, saya juga punya circle sendiri, akhirnya barengan gitu. Yuk kita bareng-bareng nongkrong bareng gitu. Cocok, akhirnya suatu saat dia sudah selesai magang 6 bulan, harus kembali ke sekolahnya lagi, kembali ke Surabaya lagi, jadi jarak jauh. LDR. Nah karena LDR cinta diuji itu dah. Cinta diuji. Ternyata akhirnya menghilang tanpa kabar, nggak tahu seperti apa. Apakah nggak tahu ceritanya karena putus saja tanpa. Intinya nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Kalau anak zaman saya bilang ghosting. Iya. Di ghosting. Zaman dulu ghosting juga kayaknya. Terus ya akhirnya tanpa kabar. Terus akhirnya ya sudah. Ada orang lain gitu ya, ada orang lain yang mengisi lah ya. Gitu ya. Romantis. Ini ngomong gini nggak apa-apa nih. Kan masa lalu. Iya. Ini istri denger nih kayaknya. Ya. Akhirnya ya sudah lupa gitu ya, sudah lupa pernah punya teman dekat seperti itu. Ya mungkin dia sekolah lagi atau bagaimana. Saya melanjutkan kerja juga. Suatu saat saya pindah ke Surabaya. Berapa tahun itu jaraknya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun saya pindah kerja ke Surabaya, tapi masih satu grup, istilahnya transfer kalau secara secara mutasi lah kalau PNS-nya. Ya, request pindah ke Surabaya. Ke Surabaya saya sudah nggak pernah dengar lagi kabarnya teman dekat saya waktu itu. Terus di hotel yang baru ini saya satu hotel sama teman dekat circle-nya istri gitu. Jadi menyampaikan namanya Dwi, istri saya Dwi. Dwi itu sekarang di Malaysia katanya. Oh ya, saya udah lama nggak dengar kabar gitu. Mungkin dia mau tak sambungkan lagi kah gitu ya maksudnya. Zaman dulu tuh kan belum ada handphone ya. Masih telepon rumah kayaknya. Iya benar. Apa ini? Apa pager? Iya pager ya. Pager sudah ada waktu itu. Terus akhirnya terkomunikasi lagi, ada jalur buat komunikasi lagi. Hotel juga di Malaysia? Di Malaysia ya di resort. Salah satu resort di Malaysia. Tapi di sana kan sistemnya juga kontrak. Nah, kalau sudah selesai kontrak harus selesai dulu sebelum disambung. Akhirnya kembali ke Indonesia. Nah, pada saat itu punya kesempatan ketemu gitu ya. Namanya mungkin sudah diatur jadinya. Namanya jodoh. Iya betul. Akhirnya bersambung terus mulai kontak terus ya. Meskipun saya pindah tempat kerja karena setelah dari Surabaya itu saya ke Batam. Jauh Batam, lagi. lebih jauh lagi. Setelah dari Batam kemudian ke Bukit Tinggi, tapi masih di grup hotel yang sama. Ghosting lagi nggak itu? Masih jalan terus karena nggak ghosting lagi. Nggak. Tapi ya jarak jauh. Iya. Akhirnya saya waktu itu di Bukit Tinggi. Kemudian saya seriusin gitu, maksudnya ayo kita nikah gitu kan. Akhirnya jadi. Nah ceritanya seperti itu. Nikah setelah dari Batam? Ya. Keren. Posisinya setelah dari Batam. Junior berapa nih Pak? Alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Ya, kapan hari sudah. Laki perempuan? Laki. Kapan hari sudah isi udah gede kayaknya. Sudah SMK kelas 1. Kalau SMK berarti kelahiran tahun 2008 ya. Merit di 2007. Thank you Pak Aziz. Terima kasih. Saya seneng ya, saya emosional menceritakan. Gak apa-apa dong, seru. Flashback. Kita nih kadang netizen juga pingin kepo-kepo lah, suka pingin tahu juga. Pak Setio, saya cukup tahu sebenarnya. Gimana setelah lulus dari kuliah bareng kita itu emang jodohnya sesama kampus atau gimana?
Nah itu. Cinlok Saya di dalam kampus tidak laku, Mas. Di dalam kampus tidak laku. Tidak laku. Akhirnya saya bukan tidak laku, belum jodoh. Iya. Terlalu pilih dia. Terlalu pilih jadinya. Expand ke kampus lain. Oh, Malang juga. Malang juga. Jadi kebetulan istri saya dan juga mantan pacar saya itu orang IKIP Malang dulunya. UM sekarang ya. Gitu. Ketemu di mana kok bisa kampus lain? Lewatin kos terus cicit gitu gedain atau gimana nih? Nah, itu. Ternyata jodoh tuh unik. Unik sekali jodoh itu. Jadi, kalau boleh jadi saya ketemunya tuh di depan kos. Ya kan, benar dugaan. Kos-kosannya kamar mandi luar kayaknya ya. Jadi sama-sama ngantri kamar mandi nih. Kalau dulu emang rata-rata kosnya adalah kamar mandi luar, Pak. Beda dengan sekarang. Beda sekarang. Nah, itu. Nah, kalau guyonan istri saya itu sampai sekarang mengatakan saya pindah kos-kosan karena menjemput jodoh, katanya begitu. Iya. Kos di mana sih? Sumbersari itu? Sumbersari saya. Bendungan Sutami itu. Ya, saya dulu kuliah di UMM. Ya kita sama dia Sumbersari. Nah, ya. Banyak ini romantismenya luar biasa. Kosnya berhadapan-hadapan ceritanya. Berhadapan. Kosnya berhadapan. Ya, ini saya mulai masuk nih. Ceritanya gimana? Alur ceritanya gimana nih? Dia keluar pagar, sampai keluar pagar cerita. Itu gimana? Iya. Terus bertatap-tatapan, terus buku jatuh sambil lihat. Atau gimana? Terlalu nonton film saya. Gimana, Mas? Jadi mantan pacar saya itu orang yang paling ramah di kos-kosan itu. Jadi teman-teman saya satu kos itu ini sering kalau bisa jangan bilang mantan pacar saya sampai sekarang dirasakan pacar aja. Sekarang jadi istri kan mantan. Istri rasa pacar. Asik. Yang katanya saya dengar kemarin Anda bilang gitu, istri rasa pacar. Jadi setiap hari honeymoon gitu. Pacaran kan dia. Terus itu dia orang yang sangat humble ya. Jadi menjadi teman bagi teman-teman kos-kosan kami. Jadi teman, jadi sangat akrab. Waktu itu saya tidak terlalu tidak terlalu merapat ke beliau, saya biasa-biasa aja. Itu teman-teman saya yang baik. Ya? Gitu. Iya. Jaim juga sama cewek ya? Iyalah. Waktu itu masih banyak pilihan sebenarnya. Asik. Terus. Jadi akhirnya sampai saya punya teman almarhum Amri. Teman kita. Juga sangat Al-Fatihah mudah-mudahan. Iya. Amri itu kita satu kosan dengan almarhum Amri ya. Dia sangat akrab juga dengan teman saya gitu. Jadi seperti kakak beradik lah mereka itu. Oh, berarti kayaknya almarhumnya yang provokatornya ini. Nah, salah satu dari temennya pacar saya itu mengincar juga dia salah satu karena ada yang bening juga kayaknya. Nah, comblangnya ini almarhum kayaknya. Iya. Jadi tahun 98 kan masa-masa ini ya. Iya. Pergerakan itu. Jadi kita sering bercerita tentang kapan demo waktu itu. Masa-masa itu dianya juga sama ini. Almarhum apa sama cewek ini? Sama cewek itu. Istri saya. Ya. Nah, waktu itu saya ngasih informasi. Dia juga aktivis. Iya, dia aktivis juga. Aktivis juga? Iya, tapi kayaknya tapi di UM ya. Di UM. Di UM. Jadi kita sering gitu. Saya mau berangkat demo gitu misalkan. Iya, saya jelasin tentang masa saat itu ya pergerakan. Akhirnya sekarang sering bercerita. Ya, kemudian ngajak makan. Klasik lah. Zaman dulu kan klasik. Nggak berani macam-macam, hanya ngajak makan. Dulu nggak ada kafe ya? Nggak ada kafe. Warung saja. Warung mana? Apa? Warung kikil nggak? Warung lumayan. Soto sebelah kampus kita. Oh, soto apa namanya itu? Itu nasi rames juga. Ya benar. Warung yang paling mahal sudah di zaman kita itu. Itu eksklusif itu. Kalau warung yang paling eksklusif. Bersih juga. Ya. Kalau kita ngajak cewek kita di situ sudah terlihatan kita punya duit. Iya benar. Kelihatan punya duit. Padahal besoknya kita puasa. Lalu mahasiswa tidak berduit mahasiswa. Sungkan ngajak ke depan ya. Kemana? Sakera. Oh iya. Kalau Sakera itu memang itu para laki-laki doang. Ya, dia ada khususan. Jadi ya. Jadi teman-teman ini Pak pada masa lalu itu teman-teman yang
orang kampus dalam tanda kutip ya Mas, Aktivis, mahasiswa aktivis. yang sering kampus itu kalau lapar mereka Makanya pasti di Sakera Pak, menu andalan ada 2 Pak. Tahu telur sama kikil. kikil. Minumannya es jos. Es jos. Ramah di kantong ya. Ramah banget tadi kan. Iya gitu. Iya. Itu ceritanya Cerita kita bertemu. Nah, kok bisa masuk hotel gimana Pak Setio? Pak Setio ini kan kita tahu. Nah ini akan menjadi contoh guys, Victorian. Yang satu kerja di hotel memang linear dengan background pendidikannya. Yang satu